Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan di mana Anda berada, baik di Samarinda, tempat Samarinda Design Hub ini berada maupun yang berada di luar Samarinda. Malam ini adalah malam spesial karena kita kedatangan tamu, seorang lelaki ganteng dari Bulukumba. Betul ya, dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Entah bagaimana ceritanya sehingga lelaki dari Bulukumba ini tiba-tiba menjadi terkenal, menjadi populer, terutama di kalangan pencinta wisata bahari. Anda mungkin pernah mengenal Pantai Panritalopi. Itu adalah salah satu destinasi wisata yang berada di Pulau Pangempang, di Kecamatan Muara Badak, kurang lebih 40 km mungkin ya dari Samarinda. 36 km dari Samarinda tepatnya. Lelaki ini sebenarnya bernama Ahmad, tapi orang lebih mengenal sebagai Deng Lompo. Nah, ini kan tentu menarik perhatian kita. Bagaimana ceritanya dari Ahmad menjadi Deng Lompo itu? Asik ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak udah diundang di tempat yang istimewa ini, Ayah Anda. Jadi ceritanya saya langsung aja. Saya dulunya bergabung di klub motor. Klub motor. Yes, Fiction. Fiction. Ya, jadi Borneo Fiction Club. Kebetulan saya hari itu bergabung dan kawan-kawan nggak tahu tiba-tiba menanyakan namanya siapa bang. Saya bilang nama saya Dayeng Lompo. Pertama niat saya untuk mempermudah kawan-kawan itu mengingat. Nah, jadi ada ciri khas sendiri. Kalau berjalan itu pasti mudah. Oh, Dayeng Lompo. Itu. Jadi itu aja sih mulainya. Sehingga sampai hari ini teman-teman lebih senang menyapa Dayeng Lompo Daripada Ahmad. Iya, seperti itulah kira-kira. Tapi kalau saya tidak salah, bahasa atau kata Lompo itu dari bahasa Sulawesi ya? Benar sekali. Artinya besar. Benar. Oh. Padahal Anda tidak terlalu besar-besar amat menurut saya. Saya pernah gemuk. Oh, pernah gemuk ya? Nah, saya pernah gemuk sampai ukuran celana saya itu 36. Oh iya, ya seperti saya sekarang. Berat 80. Umur saya itu masih sekitar 32. Beratnya? Berat saya itu hampir 100. Besar ya. Besar. Itu sampai pulang saya berpuasa. Nggak enak jadi. Anda memang berasal dari Bulukumba ya? Benar. Sulawesi Selatan. Merantau pertama kali ke Kalimantan tahun berapa itu? Saya merantau di tahun 2010. 2010. Datang ke Kalimantan. Saya dulunya ini juga sebenarnya yang berjalan hari itu seperti mimpi, tapi ya kembali Allah sudah mentakdirkan dan saya harus mengikuti schedule yang Maha Kuasa gitu aja. Waktu ke Kalimantan itu bisnis kayu ya? Enggak, Apa? hanya datang karena kebetulan mertua ada di sini. Jadi mertua ada di sini sehingga saya jalan-jalan bersama orang tua, diantar ke Kalimantan, Muara Badak, ke tempatnya. Terus saya ditinggal. Jadi saya selama 1 tahun setengah saya ikut sama mertua ngaduk semen. Ngaduk semen untuk bangun rumah. Kerja bangunan. Kerja bangunan. Iya, karena tidak ada pekerjaan. Jadi namanya orang baru merantau ya mengikuti apa yang dikerjakan. Coba boleh saya lihat tangannya? Kurang meyakinkan sebagai pengaduk semen ini. Nah, ini dia. Jadi benar ya, itu serius ini salah. Kan tidak semestinya harus ngaduk semen karena saya pakai sarung tangan. Oh iya. Tapi saya berpikir, saya jauh-jauh meninggalkan Bulukumba. Apakah saya hanya mau bekerja seperti ini atau gimana? Sempat berapa lama itu? 1 tahun setengah. Menjadi kasarnya menjadi Kuli. pekerja bangunan Iya, ya? kuli bangun kuli, bukan lagi bilang tukang, kuli bangunan. Gaji saya 50.000 Per hari. per hari. Seperti itu. Jadi Waktu itu sudah punya istri, sudah punya istri. sudah punya anak, Sudah. sudah punya anak. Berapa waktu itu? 1. Satu ya. Siap. Ya, luar biasa. Merantau ke Kalimantan,
ngaduk semen. Pengaduk semen itu biasanya disebut dengan pembantu tukang itu, belum tukangnya ya. Helper. Helper ya, Iya, iya, betul. benar sekali. 1,5 tahun setelah itu saya dengar-dengar pernah menjadi pedagang kambing atau bagaimana? Jadi walaupun hari itu saya hanya ngaduk semen, tapi saya sangat rajin pulang kampung sampai 6 kali 1 tahun Ke Bulukumba. ke Bulukumba. Sampai Bulukumba, sehingga saya ditanya, istri tidak dibawa, saya tinggal terus. Sampai nenek almarhum itu bertanya, nanti kalau lama-lama begini kamu akan cerai, kamu akan berpisah sama istrimu, kasihan anak. Tapi saya bilang, itu sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Sehingga saya pulang, saya bercerita, di sana itu kambing mahal. Di Kalimantan Di maksudnya. Kalimantan. Jadi yang dengar ini om, memang ada om kaya. Tiba-tiba om itu mungkin masuk di akalnya, sehingga saya diajak ngobrol bagaimana. Kalau saya beli kambing, kira-kira laku nggak? Itu aja bahasanya. Saya bilang insya Allah laku. 2 hari kemudian saya ditelepon, kamu ke sini. Saya sudah di kampung, tapi dia panggil saya ke kota. Satu kapal itu kambing dari Selayar itu 34 ekor, 32 ekor, dia beli semua. Mau kurus, Sebentar. Yang saya tahu waktu itu Daeng berarti di Bulukumba. siap. Om di Selayar. Enggak, di Bulukumba. Jadi saya pulang kampung ceritanya, saya ceritakan. Kalau di Kalimantan itu, tepatnya di Morabada itu mahal kambing. Kambing. Nah, sehingga saya cerita sama om di kampung, terus ada kambing dari Selayar, dia beli semua. Oh, dia Om ini ada di Bulukumba ya? Siap. Oh, dia beli kambingnya di Selayar. Jadi ada kapal dari Selayar, Ya, bawa kambing. bawa kambing ya. Nah, setelah sampai di pelabuhan, langsung dia beli semua, langsung diborong. Tanpa melihat kualitas, apakah ini gemuk, mau kurus, mau kecil, Iya. mau besar, yang penting kambing. Karena dia berpikir pokoknya di Kalimantan ini mahal harganya daripada Iya, di Bulukumba ya. seperti itulah kira-kira. Sebentar, jadi Selayar itu kalau saya tidak salah kan terpisah dengan Bulukumba ya. Benar. Jadi semacam pulau kecil lagi ya. Benar. Kabupaten itu ya. Kabupaten saat ini. Ada berapa jauh kalau pakai kapal itu berapa lama ke Sekitar Selayar? 45 menit. Oh, dibawalah kambing ini pakai kapal ke Bulukumba Benar. dari Selayar. Siap. Dibelilah sama Om semua kambing itu. Benar. Kemudian dikirim. Saya bawa ke Kalimantan. Oh, pada waktu itu Iya. Daeng Lompo ada di Bulukumba ya. Siap. Dibawalah ke Kalimantan. Benar. Itu Langsung ke Morabadak. langsung Morabada. Langsung Morabadak. Jadi saya berdua sama om bawa ke Morabada. Jadi sebenarnya ada keluarganya istri, itu yang Nita, yang tinggal di Palaran. Dia itu pengepul, dia membeli kambing. Tapi karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang dia butuhkan. Iya, iya. Karena ini tadi borongan aja ambil ya. Iya, iya, iya. Sehingga dia bilang, ini kambingmu tidak seperti yang saya inginkan. Iya, iya, iya. Ternyata kambing yang dia butuhkan itu kambing yang gemuk, kambing yang besar, tidak sama dengan yang kamu bawa ini. Sehingga jujur saja saat itu saya terpukul. Akhirnya saya mengembala kambing selama 7 bulan. Jadi kambing itu dibawa ke Morabadak, digembalakan. Benar. Maksudnya supaya bisa lebih gemuk dari yang waktu dibeli. Benar. Berhasil. Dan alhamdulillah 14 ekor yang mati. Akhirnya saya bertanggung jawab. Jadi saya yang bertanggung jawab memikirkan itu karena 14 ekor mati, sehingga muncul. Saya merantau meninggalkan Bulukumba, maka malu saya. Di saat saya tidak mampu memperlihatkan ke keluarga. Seorang perantau itu tidak boleh mengalah, tidak boleh menyerah. Apa yang bisa dikerjakan intinya halal. Sehingga sambil ngembala kambing, sambil masih kerja bangunan. Nah, ya poinnya adalah perbanyak doa. Itu 2000 berapa ya kira-kira? 2011 2011 ya. akhir. 2011 akhir masih menjadi pengaduk semen dan pengembala kambing. Benar. Dan alhamdulillah mati 14 ekor dari Iya. 30. Benar. Dan itu untung besar ya. Untungnya dimarahi, untungnya Dimarahi. ditagi, untungnya jelek mukanya om. Oh, Jadi om ekspresinya sampai hari ini kalau ketemu saya itu, ya akhirnya saya kemarin nanya sama mama, kalau coba tanya om berapa kira-kira kerugiannya kemarin saya akan bayar.
Jadi bukan bilang saya hari ini banyak uang, enggak. Untuk mengobati sakit hatinya supaya dia kembali baik dengan saya. Itu. Ya. Sambil saya mengaduk semen karena rumah mertua dengan masjid dekat. Dan saya memang ada bekal sedikit, saya memang teknik instalatir. Saya perbaiki instalasi di dalam musola, hari itu masih musola. Itu di Pangempang. Di Badak Baru. Oh, di Badak Baru ya. Nah, jadi tahun 2012. Itu sudah masuk 2012 awal, sehingga jamaah yang melihat saya itu bertanya, kamu dulu sekolah di mana? Terus kok bisa bekerja ini? Saya bilang, tidak pernah saya sekolah. Saya bilang begitu aja. Sesungguhnya sekolah. Kalau mau cerita sekolah, akhirnya kembali ceritanya. Akhirnya saya bilang gitu. Janganlah dicerita sekolahnya. Saya pernah di Bulukumba. Memang ini kerjaan saya. Tapi karena itu tadi, tanggung jawab sebagai seorang, itu tadi, suami, walaupun kerja bangunan, tapi saya memperlihatkan insya Allah, saya bisa bertahan hidup, dan saya bisa memberikan nafkah untuk makan. Sebentar ya, memang setahu saya ada sekolahnya kok soal listrik itu. Namanya Benar. Sekolah Menengah Kejuruan, SMK. Benar. Jadi saya hari itu tidak sekolah ya. Saya hanya ikut praktek lapangan langsung karena hari itu kan saya dari Malaysia. Jadi saudara ini langsung manggil saya untuk ikut praktek di CV, sehingga saya sekitar 1 bulan ikut. Makanya hari itu di Murabadah, karena itu tadi memang harus berani. Jadi saya melihat seiring waktu muncul, ternyata harus berani. Apa yang saya lakukan intinya tadi, tidak membohongi orang, karena apa yang saya kerjakan insya Allah bermanfaat. Ya. Jadi instalatir ini 1 tahun saya bergelut di Sinjai, itu ilmu yang saya bawa ke sini, sehingga saya bisa perbaiki instalasi yang ada di masjid. Setelah itu ada jamaah namanya Kak Yusbar, tetangga juga, itu yang memperkenalkan saya sama keluarganya, kontraktor yang ada di Murabadah. Sehingga saya dipanggil menjadi teknisi. Oh, teknisi khusus untuk masang listrik kilometer. Ya? Iya. Jadi menjadi penggembala kambing tidak pernah sekolah. Jadi penggembala, Benar. orang peternakan, menjadi tukang aduk semen, tidak pernah di STM bangunan, Benar. kemudian mengurusi listrik dan bekerja di kontraktor listrik juga tidak pernah. Benar. Belajar listrik, semua otodidak ya. Benar. Sampai tahun berapa itu jadi pekerja listrik itu? Saya jadi pekerja listrik sampai saat ini. Masih tetap jadi pekerja atau sudah punya perusahaan sendiri nih? Harus jujur ya. Iya. Jadi tahun 2012 setelah saya dipanggil menjadi teknisi, maka di situ saya pegang elus itu cangkul ya. Saya tulis cangkul. Nggak enak kalau saya bilang selamat tinggal. Terima kasih banyak ya Allah, Engkau sudah menunjukkan jalan yang terbaik, karena ini memang impian saya. Ini adalah pekerjaan saya sehari-hari sebenarnya. Karena di dalam lingkup keluarga mertua kan nggak enak saya cerita saya punya keahlian ataupun saya biasa bekerja seperti ini. Saya diam dan mengikuti apa yang dikerjakan setiap hari, itu juga yang saya kerjakan demi menyenangkan. Nah, seperti itu lah kira-kira. Sehingga setelah saya ikut sama bapak itu, namanya Junedi, saya bekerja 55 rumah. Gaji saya katanya satu rumah itu saya digaji 100.000. Setelah saya kerjakan 55 rumah, alhamdulillah saya dikasih gaji 500.000. Nah, tepat ya artinya. Tepat. Artinya satu rumah upahnya tadi 100.000. 100.000. Nanti katanya kalau selesai rumah dikerjakan akan diberi 5.500.000 harusnya. Harusnya, tapi kan dikasih 500.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Jadi, Jadi pengalaman yang indah ya. Iya. Membawa kambing 36 mati 14. Mengerjakan 55 rumah, satu rumah 100.000 dapat 500.000. Luar biasa itu. Tapi kok masih hidup sampai sekarang? karena bukan itu yang harus membuat saya mati. Oh iya. Pertama, saya mendapat ilmu bisa berkolaborasi dengan orang. Ternyata tidak semua orang baik seperti yang ada di kepala saya. Itu menjadi ilmu buat saya, menjadi bekal saya saat saya ketemu orang. Oh, ternyata seperti itu. Ternyata makin banyak orang yang kita temui, makin banyak ilmu yang kita dapatkan. Mungkin seperti itu ya. Terus
setelah menjadi pekerja 55 rumah dibayar 500.000 itu masih bekerja dengan orang atau buka usaha sendiri? Saya berhenti. Berhenti. Nah, di saat saya berhenti di gaji itu tadi 500.000, dan akhirnya saya dipanggil oleh kepala unit hari itu untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang ditinggalkan. Karena hari itu Bapak itu meninggalkan Muara Badak dan masih beberapa sekitar 22 lagi pelanggan yang tidak terpasang kilometernya, sehingga saya dipanggil untuk menyelesaikan. Tapi dipanggil sendiri, Dipanggil sebagai sendiri. pribadi, tidak Siap. tidak lagi dalam perusahaan itu. Jadi di kantor saya berdiskusi berdua, saya dibilangi kamu harus punya perusahaan. Jadi saya ke Samarinda, ketemu namanya Ibu Rita yang punya CP 2 teknik bersaudara. Hari itu juga saya dibuatkan surat kuasa menjadi perwakilan di Muara Badak. Oh. Alhamdulillah tahun 2012 akhir saya sudah memegang perusahaan sebagai perwakilan, dan hari itu pemasangan KWH meter dengan instalasinya itu masih 5.500.000. Saya bisa mengeluarkan dalam 1 bulan itu 70 unit kilometer. Tetap dapat 700.000. Alhamdulillah sudah lebih daripada itu. Ya disebut dong, jangan disebut, jangan disebut 7. Nah, itu jadi hikmah di balik itu Itu semua. sudah dapat berapa? Masih 700.000 atau berapa? Saya sebut ya. Ya, Alhamdulillah dalam 1 minggu biasanya dapat 100 juta sampai 70 juta sampai 100 juta. dalam 1 minggu Siap. gitu ya. Jadi seiring waktu sampai tahun 2015 direktur manggil saya, sudah saatnya kamu punya perusahaan sendiri, kamu tidak boleh lagi berada di sini. Bagus itu direktur. Iya, dia bilang sama saya, ibu berhasil kalau kamu punya perusahaan sendiri. Oh, luar biasa. Sehingga saya buat perusahaan namanya CP Putra Pandrita Lopi tahun 2015, tapi saya masih belum bergabung di Asosiasi Akli. Oh iya iya iya. Saya masih geser masuk hari itu di FAICO, masih sangat bagus menjadi vendor. Jadi saya juga belajar menjadi vendor, supplier barang, semua jenis barang. Sehingga saya cari barang sampai ke luar negeri. Berjalan sekitar 5 bulan dipanggil lagi. Mulai hari ini tidak boleh kamu pakai perusahaan. Kamu harus pakai perusahaan. Kalau kamu sudah punya perusahaan, jujur sama ibu. Saya jelasin. Karena perintah saya sampaikan. Terima kasih banyak ibu sudah menuntut saya, membimbing saya. Sebenarnya saya tidak enak. Tetapi ini adalah keberhasilan sebagai pemimpin apabila anak yang dipimpin ataupun anggota yang dipimpin itu sudah bisa berjalan sendiri. Iya iya. Itu adalah luar biasa buat saya. Sampai hari ini juga komunikasi berjalan dengan baik. Seperti itu. Pada waktu itu tahun 2000 sudah 2015 ya? sudah 2015 dan Anda sudah punya usaha sendiri dengan nama CP Pandrita Lopi. CP Putra Pandrita Lopi. Ada putranya ya? Siap. Apa itu Pandrita Lopi? Karena saya, jadi Pandrita Lopi, Pandrita pencipta Lopi Perahu. Jadi Oh. pencipta perahu pinisi. Karena saya kebetulan lahir dari sana, besar di sana, maka saya sebagai laki-laki yang datang merantau membawa nama Putra Pandrita Lopi. Ya ini buat sahabat dimanapun Anda berada, asal Anda tahu bahwa perahu pinisi yang terkenal di Indonesia bahkan di seluruh dunia itu berasal dari Bulukumba ya. Benar. Dan mereka yang mengerjakan itu disebut dengan Pandrita Lopi ya. Dan itulah yang kemudian diambil sebagai nama dari Daeng Lompo sebagai CP Pandrita Lopi. Lalu apa hubungannya dengan Pantai Pandrita Lopi ini? Pantai Pandrita Lopi ini usaha ketiga ya. Usaha ketiga ya? Iya. Jadi 2000, saya mulai tidak bekerja. mulai tahun 2012 setelah. Loh, tadi 2015 sudah punya. Iya, saya pakai bendera itu kan. Di saat saya jadi perwakilan, Oh iya iya iya. saya panggil anak-anak dari Sulawesi untuk membantu, hingga hari itu diminta tidak usah lagi bekerja. Saya menyiapkan semua material setiap hari. Nah, itu kan bekerja. Ya, menyiapkan, saya catat. Ya itu kan bekerja. Iya, Maksudnya tidak bekerja mencangkul lagi. Iya. Oh, Iya. sudah naik kelas. Sudah naik kelas. Sampai 2015. 2015. Jadi 2015 saya jadi supplier, dan akhir 2015 saya bergabung di AKLI, Asosiasi Mechanical Electrical Indonesia. Iya, iya.
Jadi saya sampai hari ini menjadi anggota AKLI Samarinda. Ya. 2016 saya bangun PT namanya PT Palopi Nusantara Indonesia. PT Palopi Nusantara Indonesia. Palopi, Yes, bukan Pandrita Lopi. lain. Apalagi itu Palopi itu? Sama. Karena ada Palopo, ada Palopi, ada Palopi. Pandrita Lopi ini. Jadi Palopi ini itulah yang menandakan ini betul-betul orang Sulawesi. Oh gitu. Tuh, jadi PT Palopi Nusantara Indonesia, sehingga perahu pinisi ini berkeliling Nusantara. Makanya dipakailah Nusantara Indonesia. Oh, Jadi hari ini PT Palopi Nusantara Indonesia kami menyediakan tenaga kerja di HTI yang ada di Karangan saat ini berjalan. Karyawan saat ini ada 22 orang. Walaupun sedikit tapi ada berjalan. Juga supplier di IUP dan PKT Bonta. IUP apa? Apa itu IUP? Aku lupa ya. Usaha semacam perusahaan gitu. Perusahaan apa sih? CPO. Oh iya iya. CPO yang Sawit ada di ya, Bontang. sawit ya. Iya. Nah, itu kebetulan pabriknya saat ini lagi dibangun. Kita menjadi mitranya untuk jadi supplier. Kalau dilihat perjalanan Anda ini kan rada-rada unik ya. Jadi pekerja bangunan, kemudian pengembala kambing, lalu masuk ke listrik, kemudian menjadi supplier, dan supplier itu barang apa saja kan? Semua jenis. General. Umum aja Yes. gitu. Apa permintaan Apa permintaan? orang dipenuhi ya. Nah, tiba-tiba Anda kok sekarang dikenal sebagai pengusaha wisata, itu bagaimana ceritanya itu? Nah, di saat itu saya sudah bergabung di klub motor. Terus saya pengen ngadain yang namanya Kopdargab, artinya Kopdar gabungan. Rasanya teman-teman itu mintanya di tempat wisata. Tapi Untuk saya kopdarnya? Yes. Tapi kok merasa dipersulit betul, sulit banget. Sehingga tetap kita berjalan hari itu di Sambera Jembatan. Saya minta doa kawan-kawan, doakan saya. Mudah-mudahan kita bisa punya juga tempat seperti ini walaupun tidak luas. Sesusah apa sih membuat konsep, seberat apa sih mengerjakan ini barang, itu yang saya bilang. Mohon doanya kawan-kawan. Sehingga berselang 2 bulan kemudian saya dibawa sama Pak Mansur ke Pulau Pangempang. Saya kenal Pak Mansur. Siap. Pak Mansur itu adalah ketua kelompok masyarakat pengawas ya, yang mengawasi pesisir, terutama di seputaran Pangempang itu ya. Siap. Dari pengeboman ikan, dari cara menangkap ikan yang tidak benar ya. Anda bertemu dengan Mansur. Saya ketemunya Pak Mansur di Muara Badak di tahun 2012. Setelah itu Pak Mansur bawa saya ke Pangempang. Tapi saat itu saya ditawari tanah masih murah sih sebenarnya ya. 1 hektar itu masih 10 juta. Saya cuma bilang, siapa yang mau datang di kampungmu? Tapi seiring waktu setelah saya merasakan itu susah, karena saya memang tidak dibawa ke pulau. Setelah saya di pulau, saya langsung ingat, di Bulukumba itu bagus-bagus pantainya. Saya bilang gitu. Nah, saya bilang sama Pak Mansur, ada rezeki, carikan saya tempat walaupun tidak luas. Akhirnya dapatlah Pandrita Lopi, lebarnya 80 meter, panjangnya dari pantai ke sungai itu hanya 150 meter. Itulah saat ini yang menjadi tempat wisata yang sering dikunjungi orang. Jadi awal Itu mulanya 2000 berapa? 16, 17? Pantai Pandrita Lopi dibelinya di tahun 2016 bulan 9 itu dibeli, dan mulai dirintisnya itu di bulan 10 2016. Deklarasi awal di 2017 Februari, tanggal 23 sampai tanggal 25. Dan hari itu saya mengumpulkan teman-teman sekitar 470 orang. Uang yang saya siapkan hanya 2,5 juta. Kita acaranya di sana 3 hari 2 malam. Alhamdulillah uang yang saya siapkan tidak berkurang. Karena inilah enaknya komunitas. 1 orang saya minta bawa 3 bungkus mie, 3 biji telur. Kali 470. Akhirnya melimpah makanan, uang tidak berkurang. Iya. Seperti Seperti apa ya wajah Pandrita Lopi? Mungkin sahabat-sahabat semua bisa searching di Google. Pandrita Lopi itu saat ini adalah salah satu destinasi wisata pantai yang terkenal di Kalimantan Timur, dan saya tahu bahwa itu tingkat kunjungannya termasuk yang tertinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dan kalau malam minggu yang saya tahu bisa sampai 1.000 orang datang ke sana ya, Ya. berkemah, menikmati sunrise pagi hari, bersuka cita pada malam hari, bertemu dengan sahabat ya. Siap. Tapi pada waktu Anda 2016 Oktober dan deklarasi menjadikan Pandita Lopi itu sebagai tempat wisata bulan Februari 2017 ya. Benar. Seperti apa pemandangannya itu sebelum seperti yang sekarang ini? Masih sudah berpasir seperti sekarang atau seperti apa? Berproses. Jadi kita masuk itu harus digulung celana sampai selutut. Karena Dalam, tenggelam. oh jadi itu rawa ya. Rawa semua. Jadi kita yang tanah kering di Pandita Lopi itu hanya 12 meter aja lebarnya. Itu cuma berapa titik. Jadi hanya 12 meter. Jadi jalan kaki sepanjang sekitar 130 meter itu tidak tenggelam. Segini. Jadi seiring waktu saya lewat dari kebun melihat ada penyedotan pasir di Pantai Sambera, di Sambera jembatan di situ kan ada saat ini ada pengelolaan pasir. Saya melihat ada mesin terus nyedot. Jadi setiap saya lewat saya perhatikan sehingga suatu waktu saya pulang jam 3 sore saya mampir. Saya bertanya, dalam satu hari kemampuannya menaikkan pasir ini berapa banyak? Ternyata dia mampu menaikkan 10 meter persegi. Ketinggiannya 1 meter. Saya hitungan kubiknya saya apa? Yang jelasnya 10 meter persegi, tingginya 1 meter. Saya kali. Kalau 10 meter persegi dikali berapa hari nyedot, tidak sampai 2 bulan saya bisa selesaikan. Lalu itu diaplikasikan di Pandita Lopi tadi. Saya buka YouTube, saya pelajari caranya karena saya nol pengetahuan untuk ini. Sehingga hari itu saya mau nyewa alat orang-orang yang ada di situ, sudah deal-dealan 500.000 per hari, plus makan, plus rokoknya. Jadi dalam satu hari saya harus mengeluarkan budget sekitar 700.000 per satu hari. Jadi, alhamdulillah, 3 hari kemudian di-cancel. Orang yang nggak mau dengan alasan kami dilarang. Sehingga saya ke Samarinda, saya melihat di toko di pasar pagi, terus saya enggak nawar lagi. Ternyata harganya itu cuma 3.800.000 karena saking senengnya saya dikasih tahu, saya nanya ini berapa? Ini 4.800.000 saya bayar, enggak nawar lagi. Ternyata kata orang-orang itu cuma 3.800.000. Itulah yang Anda bawa ke Pandita bawa. Lopi dan sejak itulah Anda kemudian mengambil pasir di laut, dimasukkan ke tempat yang berawa tadi ya, dan seperti itulah Pandita Lopi yang kita lihat sekarang. Tapi waktu itu sudah ada pinus-pinus itu ya, itu pohon pinus ya itu yang di Pandita Lopi itu. Cemara udang. Cemara udang itu sudah ada waktu itu. Belum ada. Jadi Kan itu ditanam ya. Ya, jadi pohon-pohon itu kan rawa. Jadi dalamnya juga 2 meter ya. Ada yang 2 meter, ada yang 1 meter, ada yang 1,5 meter. Jadi saya nimbun itu bersama teman-teman itu sekitar 1 tahun lebih nyedot pasir. Jadi di mana yang saya lihat rendah itu yang saya timbun dulu. Berapa miliar itu modalnya sampai bisa jadi seperti sekarang? Saya dah Hitung ya. Iya, karena saya bukan orang manajemen, terus tidak perlu saya kalkulasi, nanti kebingung banyaknya uang yang keluar. Jadi yang saya pikirkan intinya yang datang ke sini bisa senang, bisa memberikan senyuman yang baik, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi sampai 5 miliar? Nggak sampai. Tidak sampai. Kalau dihitung-hitung dengan jumlah pengunjung yang sekarang, sudah 3 kali lipat kali untungnya ya dari modal. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kawan-kawan, ini satu pembelajaran hidup buat kita bahwa hidup tidak boleh menyerah, dan hidup juga tidak boleh terpenjara oleh pendidikan. Sahabat kita, Deng Lompo, yang dikenal sebagai pemilik dari tempat wisata Pandita Lopi yang cukup kondang di Kalimantan Timur, mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan itu bukan satu-satunya untuk mencapai sukses.
Anda tetap harus berusaha untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, tapi kalau Anda tidak berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan itu, maka jangan khawatir. Deng Lompo adalah satu di antara banyak contoh dia bisa mengatasi persoalan kekurangan di bidang pendidikan, tapi merangkak dari seorang pengaduk semen menjadi penggembala kambing, kemudian memasang listrik, dan setelah itu menjadi perusahaan yang cukup besar, bisa mensuplai barang-barang untuk kebutuhan pupuk Kaltim termasuk ya? Iya. Pupuk Kaltim seperti itu, dan sekarang membuka usaha Pandita Lopi. Tapi saya dengar-dengar Anda punya pekerja yang apa ya, seperti Belanda begitu. Kalau semen datang 50, setengah jam harus sudah terbongkar ke jembatan, dan dari jembatan 1 jam kemudian harus sudah sampai di Pandita Lopi. Padahal itu menyeberang pakai kapal. Apa Anda main paksa-paksa begitu? Tidak takut pekerja Anda akan lari? Saya jawab senyum dulu gini. Orang, saya melihat, ya akhirnya saya bercerita. Banyak sekali saat ini manusia yang kerjanya yang dia pilih yang manja, yang enak. Orang yang berproses, mental jadi, maka dia tidak mudah patah semangat. Dia tidak akan mudah menyerah. Maka itu yang saya praktekkan, itu yang saya lakukan, dan itu saya didik anak-anak yang ada di sana. Sebentar dulu, berapa orang itu sekarang pekerja di Pandita Lopi? Saat ini sekitar 20 orang. 20 orang. Ya. Mereka tahan bekerja dengan cara Anda yang saya anggap seperti kerja paksa zaman Belanda begitu. Tidak tahan ya pulang. Jadi salah satu juga yang kita mau gali ini, bagaimana Deng Lompo bisa meyakinkan 20-an orang pekerja di Pandita Lopi itu yang siap bekerja. Saya dengar membangun musola saja sampai pukul 4 subuh ya. Benar ya. Bagaimana ceritanya itu? Gini, di saat kita menginginkan sesuatu, terus itu segera terrealisasi, maka kepuasan itu ada. Dan kepuasan itu bukan hanya saya, tapi semua yang bekerja. Karena mereka semua yang bekerja, sebelum bekerja, saya tanya, apakah Anda datang ke sini hanya numpang bekerja atau merasa memiliki? Itu dulu yang ditanam. Kalau merasa memiliki, maka yang kamu kerjakan itu punyamu sendiri. Maka betapa bangganya kamu di saat kamu bekerja, terus segera kamu lihat jadinya. Itu dulu. Dan itu kemudian mereka bekerja dengan semangat sampai pukul 4 dini hari. Saya dengar itu. Saya tanya loh dengan karyawan Anda itu tanpa sepengetahuan Anda. Tapi saya lihat wajahnya cerah-cerah saja, nyanyi-nyanyi saja, mancing-mancing ikan saja ya. Luar biasa, iri juga saya. Perlu banyak belajar kita sama beliau nih. Sayang waktu kita tidak cukup. Tapi saya sarankan Anda untuk satu kali yang belum pernah ke Pandita Lopi untuk datang ke sana. Dan bertanyalah jangan kepada Deng Ahmad, tapi bertanya kepada karyawannya. Bagaimana karyawannya selalu bersemangat bekerja dan tidak kenal siang dan malam ya, saya lihat itu. Benar. Tamu saja kalau mau datang jam 2 malam pasti dijemput ya? 24 jam. 24 jam. Jadi kalau Anda mau berkemah malam minggu, malam besok, malam minggu di Pandita Lopi, datang saja di tes pukul 12 malam atau pukul 2 dini hari, insya Allah. Terlalu cepat ya. Nah, jam 5 aja ada. Kalau jam 5 kan subuh, sudah semek subuh. Itu banyak yang menyeberang jam 5. Taruhlah pukul 3 malam, Boleh. akan dijemput. Iya, biar satu orang. Kapalnya ada, Ada. walaupun satu orang. Dan harga tidak berubah. Tidak berubah. Iya. Bagaimana mungkin ada orang yang mau mengantarkan penumpang satu orang ya? Kalau setelah hitung-hitungan kan mata lagi mengantuk. Duitnya hanya berapa ongkos penyeberangan itu? Apa yang kita lakukan hari ini itu adalah bagian daripada pelayanan. Bagaimana Anda melayani orang dengan baik, maka orang itu akan menjadi market. Dia sendiri yang akan bercerita. Dia sendiri akan memberitakan ke orang lain. Di sana sangat bagus. Pertama, keamanan, kesenangan, kenyamanan kita itu betul-betul kita dibantu. Ini kata kunci nih buat para entrepreneur muda ya. Jadi kalau Anda ingin berhasil, maka yang pertama kali diurusi adalah pelayanan ya. Benar. Kalau pelayanan Anda sangat bagus, Anda tidak usah berpromosi pakai baliho gede-gede kayak tokoh-tokoh partai politik begitu ya.
Cukup dari mulut ke mulut, dan mulut ini berbisa kata orang. Benar. Kalau kita mendengarkan dari orang lain, dia punya pengalaman bahwa ke Panti Telopi pelayanan bagus, Anda mau datang pukul 3, pulang mau pukul 4 dini hari, akan diantar, itu sesuatu yang luar biasa. Benar. Sekarang tingkat kunjungan per minggu berapa orang? Setelah PPKM sangat jauh ya. Karena ya paling sekitar 1.500 Per minggu. per minggu. Kalau lagi normal, Normal kemarin 3.500. berapa pergi ke Panti Telopi itu biayanya? Dengan ongkos kapalnya per orang. Kalau pulang hari saat ini 40.000 dengan ongkos kapal. Kalau nginap, PP 50.000. taruhlah Anda usah nginap. Kalau dapat pengunjung 3.500 seminggu, kali 30, Anda punya duit 100 juta dong. Belum dapat dari makanan segala macam ya. Nggak tahu saya, nggak pernah Wah. lihat soalnya. Luar biasa kayaknya sekarang ini ya. Sudah tidak jadi pegang tali kambing apa yang menjerat lehernya itu lagi ya. Enggak lagi, alhamdulillah. Jadi apa yang saya sampaikan kembali lagi itu tadi ya, bagaimana mental seseorang. Jadi saya itu berkaca dengan militer ya. Kita itu mendaftar jadi calon tentara itu 100. Ternyata yang mau diterima cuma 5. Kenapa? Itu seleksi. Bagaimana militer kalau sudah jadi? Setianya dan tangguhnya. Itu dulu. Walaupun kecil uang yang dia hasilkan, tetapi dia selalu bangga di depan keluarganya. Bangga kepada Indonesia. Maka itu yang harus saya perlihatkan. Banggalah kamu berada di Panti Telopi. Karena tidak semua orang bisa berada di Panti Telopi. Wah, itu luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, kalau menginap 50.000 ya. Siap. Kalau 30, 150 juta. Kalau seminggu 150 juta, sebulan 600 juta ya. Mungkin. Wah, luar biasa. Belum lagi warungnya, karena tidak ada pilihan lain, kawan-kawan. Kalau kita pergi ke Panti Telopi, itu kan sebuah pulau yang terpisah dengan daratan. Jaraknya kira-kira mungkin 1 mil ya. Yes. Tidak sampai 1 mil ya. 1 mil ya. Kalau kita naik Sekitar 10 menit soalnya. perahu motor itu 10 menit ya. Iya, benar. Pintar juga ini buka usaha, karena orang tidak bisa belanja kecuali di warung dia. Jangan-jangan warung dia bisa dapat 100-200 juta sebulan ya. Enggak walah. Enggak pernah saya bertanya. Tapi Urusan ibu soalnya. oh iya begitu. Tapi yang karcis masuk kan Anda tuh. Ya, tapi tidak semua belanja di sana. Alhamdulillah dengan adanya Panti Telopi berada di lingkungan Pangempang, di area Pangempang, saat ini sudah ada 100 kepala keluarga yang bisa hidup numpang hidup. Itu yang kata orang yang baik itu adalah orang yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Terus kapal itu siapa yang punya itu? Semuanya orang kampung. Ada berapa kapal itu? 9. Kenapa bukan Anda sendiri? Kalau orang kampung yang punya kan berarti Anda tidak dapat duitnya. Kalau Anda yang punya sendiri kan Anda dapat duitnya nih. Berbagi itu indah. Oh, berbagi itu indah. Yes. Karena memang misi saya datang bukan mau jadi penguasa dan berkuasa, tapi datang untuk bermanfaat. Berbagi. Oh, luar biasa. Ini satu pelajaran lagi, kalau mau sukses kayaknya jangan pernah menjadi orang yang rakus dari hulu sampai ke hilir dikuasai ya, tapi berbagilah. Kalau saya hitung-hitung ada 10 kapal ya. Benar. Kalau 10 kapal itu adalah 10 kepala keluarga, dan setiap keluarga itu punya 3 atau 4 orang, berarti ada 40 orang yang bisa terbantu dengan kehadiran Panti Telopi. Benar. Tapi saya dengar-dengar Anda tidak puas, merambah lagi ke sebelah itu. Betul ya? Itu titipan aja ya. Kebetulan saya dititipin. Jangan terlalu berbahasa apa ya. Ini orang kaya ya begini nih, kalau bahasa Renal Kasali itu orang flexing, orang yang pamer itu biasanya orang miskin. Ini dia menyembunyikan kekayaannya karena takut diburu oleh pajak ya. Alhamdulillah kita bayar pajak. Nah iya, makanya itu betul, menambah lagi satu kawasan, dan Anda beli kawasan itu seluas hampir 3 hektar atau berapa itu? 6 hektar. 6 hektar ya. Mau bangun apa itu? Insya Allah itu di mimpi saya pengen punya satu penginapan, satu kolam renang. Bos. Jadi nanti wisatawan itu ditanya mau mandi air asin atau air tawar. Karena airnya sudah siap semua, air laut tidak pernah tidak siap. Iya, iya. Sebenarnya ada 3 titik
saat ini di pantai. Di perbatasan Marangkayu Murabadak ada 5 hektar. Kayak ini tuan tanah ini. Enggak juga, Iya. biasa aja. Karena sebentar lagi kita akan menjadi tuan rumah di Kalimantan Timur. Oh iya, iya, iya. Insya Allah akan banyak nanti anak-anak jin ya yang akan sampai ke Kalimantan Timur. Ya, jadi Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara dan tinggal kita, apakah kita mau jadi tamu atau mau jadi tuan rumah. Tapi itu keren, satu penginapan, satu kolam renang itu. Ya, insya Allah nanti saya akan ngobrol dulu sama adik saya namanya Ramadan untuk minta nantinya bantuan untuk dibuatkan konsep, karena saya ini nol konsep. Saya ini taunya bekerja karena saya pernah membaca, karena saya ini rajin beli buku ya. Saya tuh senang sekali baca dulu bukunya Bob Sadino. Ternyata orang pintar itu belum bekerja sudah rugi. Orang pintar belum bekerja Sudah rugi. sudah rugi ya? Karena semua pekerjaan yang dia mau kerjakan itu semuanya habis buku ditulisi. Berbeda dengan orang goblok. Nah itulah saya. Saya ini kan orang bodoh ya. Orang goblok belum bekerja sudah dapat duit ya? Enggak. Orang goblok itu ikhtiar. Oh, Dia bekerja yakin, insya Allah saya bekerja pasti ada hasilnya. Biar Tuhan yang ngatur rezekinya. oh, luar biasa itu. Tapi ada yang menarik nih. Kalau Anda tahu bahwa di seputaran pantai Kalimantan Timur dari Balikpapan sampai dengan Bontang tumbuh wisata-wisata yang sejenis begitu, yang mengeksploitasi keindahan pantai. Bagaimana Anda melihat itu dengan rencana Anda untuk mengembangkan, saya dengar namanya lorong apa namanya? Lorong Seribu. Lorong Seribu ini. Siap. Anda masih yakin bahwa Anda bisa bersaing dengan para kompetitor pemain yang serupa yang sudah ada? Insya Allah kita menyesuaikan, karena klasifikasi wisatawan yang saya paham itu kan ada 3 klasifikasi, 25% menengah ke bawah itu biasa, yang milenial 60%, dan klasifikasi high class itu 15%. Sehingga nanti tinggal kita menyesuaikan nanti pasarnya. Terus target market itu tadi kita memang apa yang kita akan siapkan. Kalau biasanya minum di contoh biasanya minum di gelas plastik, ya berarti kan kita lihat targetnya ini siapa. Nah, insya Allah saya yakin, karena itu tadi kembali ya apa yang kita lakukan, dan Kalimantan Timur ini masih sangat sedikit sekali tempat wisata, dan kita harus melihat ke sana. Saya sendiri di saat saya lagi kebingungan kemana saya mau pergi, ada beberapa pilihan. Karena kenapa saya harus memilih di Murabadak, tidak memilih di jantung kota? Karena orang kota udah biasa berisik. Jadi orang kota itu butuh ketenangan. Jadi berbeda saat ini. Jadi orang Murabadak itu berwisata ke Samarinda. Mereka itu jarang ngelihat orang banyak. Setelah dari tempat wisata, mereka ke mall belanja. Kalau orang Samarinda, mereka butuh ketenangan, maka datanglah ke Pantai Talopi ataupun nanti. Ini menarik. Jadi Anda yang tinggal di desa, sepanjang ada potensi untuk digarap menjadi destinasi wisata, Anda jangan pernah takut untuk mengembangkan sebagai tempat wisata. Seperti Benar. itu kan, karena benar kata Daeng Lompo, orang kota setiap hari berisik. Mereka butuh ketenangan sesekali. Dia mencari tempat-tempat yang sepi. Ya. Benar. Tapi tidak juga kita melarang kalau ada orang desa mau pergi ke kota, ya kan ya? Benar. Supaya kota juga harus hidup kan? Benar. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang penting cara pandang kita melihat, dan Daeng Lompo mengajarkan kepada kita bahwa meskipun tempat dia jauh, 36 km dari Samarinda, dan sekarang ini jalannya juga tidak mulus-mulus amat ya. Mungkin perlu 2 tahun lagi, tapi luar biasa di tengah pandemi saja masih bisa mendatangkan 1.500 pengunjung setiap minggu. Itu sesuatu yang luar biasa. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana pendapat istri Anda ketika Anda dari kontraktor yang dianggap orang pengusaha yang sudah bagus, kemudian tiba-tiba malah membuka tempat wisata, sebuah semak belukar seperti itu? Bagaimana istri Anda melihat itu? Tidak direspon. Tidak direspon? Yes. Tidak didukung? Benar. Tidak juga dilarang? Benar. Oh, jadi biasa-biasa saja ya? Bisa aja. Apa yang saya lakukan, saya cuma bilang,
semua yang saya lakukan untuk keluarga. Jadi saat ini kalau memang hari ini belum berhasil, pasti akan berhasil nantinya. Intinya jangan menyerah. Tapi itu awal, Awal. waktu awal-awal. Kalau sekarang, Baru hari Jumat, bahkan dia mau tinggal di pantai. Karena uangnya sudah ada. nah itu, Nah, itu juga sejarah kehidupan ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Jadi kalau Anda berusaha, kalau di awal-awal Anda tidak direspon, tidak didukung, jangan pernah patah semangat ya. benar. Caranya gampang saja untuk membuat dia tersenyum. Buktikan bahwa usaha kita itu yang sungguh-sungguh itu menghasilkan buat nafkah keluarga ya. Dan sekarang justru terbalik, malah dia ingin tinggal di pantai ya. Benar. Sementara Anda lebih banyak di Jakarta. Seperti itulah kira-kira. Wah, luar biasa. Deng Lompo ini juga sekarang dipercaya menjadi ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia untuk Kutai Kartanegara ya. Benar. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda penasaran dengan Panritalopi, Anda bisa datang ke Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda. Dari Bandara APT Pranoto, kalau Anda naik pesawat, itu jaraknya malah tidak 36 km. Berapa kilometer ya? Ya kurang lebih 15 ya. 15 km. Dan kalau nanti jalan mulus, saya punya sahabat bernama Dr. Insinyur Irwan Peco, anggota DPR RI, asal Kaltim yang memang membidangi perhubungan KPU-an Komisi 5. Dia mengatakan Solo 2023 sudah mulus sampai Bontang. Amin. Nah, kalau itu terjadi berarti Panritalopi ikut ke bagian enaknya ya. Dan kalau sudah enak, lupa sudah dengan kambing dan aduk semek tadi ya. Justru itu yang menjadi pedomannya, sehingga tadi kembali ke karyawan ataupun teman-teman yang ada di sana, tidak ada orang besar kalau dia tidak pernah kecil. Kita ini tidak lahir langsung kaya, tapi bagaimana kekayaan itu kita ciptakan sendiri. Yang kaya sesungguhnya itu hati dulu, tidak perlu banyak uangnya. Tapi bagaimana kita bisa menyenangkan orang lain, itulah kekayaan sesungguhnya. Bisa berbagi, tidak perlu harus banyak uang baru kaya. Kalau kaya dititipi, ini kan cuma titipan. Jangan sampai kamu berubah, itu pertama. Jangan sampai kemarin temanmu hari ini kamu sudah lupa, aduh tidak usah. Apa yang ada ini hanya titipan, sekejap aja. Kalau memang yang Maha Kuasa mau mengambil itu, mau menghilangkan itu semua, ya sebentar sekali. Ya, ini juga salah satu sindiran buat saya, apa buat kita. Kalau sudah berhasil hidup lebih baik dari masa lalu, jangan lupa dengan yang sejarah kehidupan kita yang lalu ya. Anda masih ingat dong teman-teman Anda yang dulu sama-sama ngaduk semen? Alhamdulillah. Bahkan teman-teman saya yang dari Malaysia, saya panggil semua. Sebentar dulu, Anda di Malaysia ngapain itu? Belajar. Bagaimana cara orang mendapatkan uang di sana, sesusah apa dan seberat apa. Itu waktu usia berapa itu? Itu umur saya 25 tahun. Jadi bekerja sebagai sopir taksi atau bekerja di perkebunan? Kebun. Di kebun ya? Yes. Kebun sawit atau kebun karet? Sawit. Sawit. Jadi Anda bagian Enggak. bagian apa Anda? Saya ngerintis. Oh, menebas ya? Yes. Coba lihat tangannya memang, tidak meyakinkan menebas ini. Karena itu ya. Jadi saya merintis itu sekitar 7 bulan. Itu di mana itu? Di Sabah. Sabah ya? Yes. Daerah Sandakan. Jadi kalau kisah saya di sana kalau bekerja terus berkeringat saya berhenti. Kenapa begitu? Karena saya jauh-jauh meninggalkan Indonesia, bukan ini yang saya cari. Saya pengen belajar ilmunya orang, bagaimana dia bekerja dan bagaimana berinteraksi. Cara mempekerjakan orang sekejam apa dan sebaik apa. Itu yang harus saya gali. Jadi itu mewarnai hidup Anda sekarang. Bagaimana cara Anda memanage karyawan, bagaimana mereka disiplin, bagaimana mereka bersemangat ya. Benar. Yang lama saya bekerja di saat saya bekerja di Plywood. Pernah kerja di Plywood? Pernah. Juga di Sabah? Yes. Saya jadi checker di sana. Checker? Ya.
semua kayu, hampir semua jenis kayu saya hafal namanya. Karena memang itu kerjaan saya, apa yang masuk, yang keluar, dan terus saya nanti hitung M3-nya. Berapa M3 yang kita pakai dalam satu hari, itu yang saya kerjakan. Itu sebelum urusan nyemen tadi ya? Itu belum sejauh tuh. Masih jauh. Jadi ini pengalaman yang menarik buat kita. Jadi jangan pernah ragu untuk bekerja di bidang apa saja, tapi niatkanlah di mana Anda bekerja itu untuk mencari pengalaman. Karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik untuk kita mencapai sukses. Satu yang paling kita ingat, jangan pernah kita lupa dengan masa lalu kita, sepahit apapun itu, karena itu menjadi pelajaran yang berharga buat orang lain. Juga Daeng Lompok mengajarkan kepada kita, jangan pernah kita terbelenggu oleh pendidikan, karena pendidikan itu bisa kita peroleh melalui pengalaman ya. Saya terima kasih Daeng Lompok. Anda sudah datang ke sini, saya termasuk yang mengagumi Anda sejak saya kenal Anda 3 tahun lalu. Bagaimana Anda membangun sebuah kawasan yang tadinya semak, belukar, dan rawa, airnya kalau kita berdiri di dalam sampai 1-2 meter ya. Tapi dengan ketekunan Anda, Pandita Lopi menjadi salah satu destinasi wisata di Kalimantan Timur yang kondang, yang selalu mendapatkan pengunjungan dari khalayak. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat kita bersama. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.